Randy Orton return di SmackDown hari ini. Brock Lesnar akan absen lagi. Tiffany Stratton berhasil pertahankan gelarnya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Randy Orton return di SmackDown hari ini. SmackDown hari ini dibuka sama Paul Heyman yang langsung coba bahas Brock Lesnar. Tapi tiba-tiba Undisputed WWE Champion Cody Rhodes datang dan langsung menghentikan dia. Cody ngebongkar loyalitas ganda Heyman. Tapi belum sempat adem, tiba-tiba Bron Breakker dan Bronson Reed nongol langsung ngincer Cody di ring. Tapi Cody bukannya mundur, dia malah hadap-hadapan dengan dua monster itu. Dia bahkan coba mainin mind game sama Breakker, bikin dia ragu sama loyalitas Heyman karena waktu di WrestlePalooza, dia malah di sisinya Brock Lesnar. Itu malah bikin Breakker makin ngamuk. Jadilah brawl brutal. Cody sempat ngelawan balik, tapi ujung-ujungnya kalah jumlah. Tiba-tiba The Viper Randy Orton balik. Dia langsung nge-RKO Big Bronson Reed dan bantuin Cody bersihin ring, termasuk ngelempar Breakker keluar. Habis itu ada momen menarik, Orton sempat pegang-pegang sabuk WWE Championship sebelum ngasih ke Cody. Kode keras banget kalau Orton mungkin bakal jadi next challenger. Bayangin aja, Randy Orton versus Cody Rhodes buat World Title. Orton ngejar gelar dunia ke-15. Menurut kalian, apakah Randy Orton perlu rebut gelar WWE dari Cody Rhodes? Komen di bawah. Brock Lesnar akan absen lagi. Brock Lesnar balik ke ring di WrestlePalooza dan langsung ngancurin John Cena. Lesnar yang udah absen 2 tahun, balik pas SummerSlam Night 2 dengan cara brutal, nyerang Cena setelah dia kalah dari Cody Rhodes di main event. Habis itu, di SmackDown tanggal 13 September, Lesnar datang cari Cena, tapi yang nongol malah R-Truth. Kita tahu kan, Truth fans garis kerasnya Cena. Bukannya berhasil jagain idolanya, dia malah jadi korban gebukan Lesnar juga. Akhirnya, di WrestlePalooza, Cena sama Lesnar beneran clash, dan hasilnya mirip banget kayak SummerSlam tahun 2014. Lesnar ngancurin Cena cuma dalam waktu kurang dari 9 menit. Dominasi total. Orang pasti mikir habis ini Lesnar bakal nongol terus di TV. Tapi ternyata enggak. Menurut laporan terbaru, Lesnar bakal off dari TV dulu sementara. Tapi tenang, sumber udah kasih info kalau dia dijadwalkan muncul di Royal Rumble sama WrestleMania 42. Jadi, meskipun sekarang lagi nggak ada di TV, kalian bisa expect dia balik dengan feud baru pas Rumble nanti. Menurut kalian, siapa nih lawan yang cocok buat Brock Lesnar selanjutnya? Komen di bawah. Tiffany Stratton berhasil pertahankan gelarnya. Tiffany Stratton berhasil mempertahankan gelar WWE Women's Championship di main event SmackDown hari ini. Pertandingannya penuh drama, soalnya Tiffany sempat botch waktu coba dive keluar ring, dia malah kejebak di tali. Terus, beberapa detik kemudian Jade Cargill dilempar ke steel steps dan sampai berdarah. Gak cuma itu, ada juga momen kontroversial. Tiffany udah ngepin Nia Jax, tapi wasit kayaknya ngelihat ada kick out padahal gak ada. Jadi dihitungnya near fall. Untung aja Tiffany langsung nutup pertandingan dengan PME dan akhirnya tetap keluar jadi pemenang. Habis match, Stephanie McMahon nongol ke ring dan langsung face to face sama Stratton. Resmi diumumin kalau mereka bakal ketemu dan tanding di Crown Jewel. Menurut kalian, apakah main event SmackDown hari ini itu bagus? Komen di bawah. The Miz kaget waktu CM Punk tiba-tiba minta maaf. Ada cerita dari salah satu veteran WWE, The Miz. Kita balik bentar ke beberapa tahun lalu, waktu CM Punk tiba-tiba nongol di luar arena waktu Raw. Punk datang buat minta maaf ke The Miz karena selama 7-8 tahun terakhir, mereka sempat renggang dan dia ngerasa nggak jadi teman yang baik. Baru-baru ini, The Miz diwawancara sama Adrian Hernandez dan dia cerita soal momen itu. Miz bilang dia agak kaget juga waktu Punk minta maaf. Tapi yang bikin dia lebih heran, sekarang dia ngelihat Punk jauh lebih bahagia dibanding 10 tahun lalu. Jujur, aku nggak tahu harus expect apa. Aku inget banget waktu turun tangga, lihat dia terus kayak, hey, ngelihat dia balik sekarang rasanya beda.
Aku dulu pernah sering road trip bareng dia, tapi pas dia mau cabut dari WWE dulu, kelihatannya dia udah nggak happy banget. Sekarang, aku lihat dia di backstage, vibe-nya beda total. Dia kelihatan jauh lebih bahagia, kata Miz. Bukan berarti dia jadi santai ya, karena Punk tetap kompetitif banget dan selalu pengen jadi nomor 1. Tapi sekarang dia juga ada di posisi yang bisa ngajarin banyak hal. Gak banyak dari kita yang bisa stay di level ini selama 20 tahun, masih bisa adaptasi, belajar, dan jadi mentor juga. Jadi, keren banget lihat perubahan itu dan lihat dia happy. Lanjutnya, menurut kalian, apakah CM Punk dan The Miz perlu bersiteru lagi di ring? Komen di bawah. Trick Williams siap naik kelas ke main roster. Salah satu bintang paling panas di NXT sekarang ternyata lagi jadi TNA World Heavyweight Champion. Gak lain gak bukan Trick Williams. Dia udah nongkrong di roster NXT hampir 4 tahun sejak tanda tangan kontrak sama WWE di tahun 2021. Awalnya sih dia cuma jadi sidekick dari mantan juara dunia NXT, Carmelo Hayes. Tapi cepet banget, Trick langsung nunjukin dirinya bisa berdiri sendiri. Dia jadi bintang single, bahkan sempat nyicipin gelar juara dunia NXT 2 kali. Sementara itu, Melo, temennya sekaligus mantan partner tag team, udah pindah ke SmackDown dan stay di sana lebih dari setahun. Jadi pertanyaannya sekarang, kapan nih Trick bakal mulai work that Trick di main roster? Udah siap naik kelas belum sih? Nah, baru-baru ini Trick diwawancara di podcast Hall of Fame punya legenda Booker T. Di situ Trick belak-belakan ngomong kalau dia sebenarnya udah lama siap dipanggil naik ke main roster. Menurut dia, waktunya udah pas banget dari dulu. Tapi dia juga bilang, mau di brand merah Raw atau brand biru SmackDown, dia bakal kasih segalanya biar acara itu jadi acara paling panas. Aku udah lama siap lompat ke brand merah atau biru. Aku ngerasa udah waktunya, udah lama waktunya. Aku juga ngerasa fans pengen lihat itu. Tapi ya, sekarang dimanapun aku ditempatin, aku bakal pastiin itu jadi show paling hot, kata Trick Williams. Menurut kalian, apakah Trick Williams perlu naik kelas ke Raw atau SmackDown sebelum tahun ini berakhir? Komen di bawah. Vince McMahon selalu pentingkan talent daripada manajemen. Mantan penulis kepala WWE, Vince Russo, baru-baru ini buka suara soal gimana dulu Vince McMahon selalu ngeduluin talent di atas kepentingan pribadi. Obrolan ini muncul gara-gara pengumuman kalau Stephanie McMahon bakal masuk WWE Hall of Fame Class of 2026. Momen itu terjadi minggu lalu di WrestlePalooza. Stephanie datang, duduk bareng The Undertaker, dan di situ sang Deadman langsung ngumumin kalau Stephanie jadi orang pertama yang diinduksi ke Hall of Fame 2026. Emosional banget, bahkan Triple H, suaminya sendiri, kelihatan gak bisa nahan perasaan pas dengar pengumuman itu. Nah, di episode terbaru Writing with Russo nyindir kalau manajemen WWE sekarang kelihatan egois dan kayak haus spotlight. Dia bilang, Vince dulu beda banget, gak pernah mau spotlight buat dirinya sendiri. Sekarang tuh kelihatan banget self-serving, tapi Vince gak gitu dulu. Vince tuh selalu kasih spotlight ke talent. Dia nggak pernah dengan sengaja taruh spotlight di dirinya. Jadi talent TV itu bukan idenya Vince sama sekali. Yang bikin Russo kaget justru Stephanie yang masuk Hall of Fame duluan. Menurut dia, Shane McMahon lebih pantas karena Shane udah jadi talent TV sebelum Stephanie. Plus, emang in-ring performer yang gokil banget. Russo juga curiga ada politik-politikan di balik layar soal siapa yang dipilih buat masuk Hall of Fame. Menurut kalian, apakah manajemen WWE sekarang itu narsis? Komen di bawah. Shotzi kira Triple H itu percaya sama dia. Kita semua tahu, dunia pro wrestling tuh keras banget dan sering gak bisa diprediksi. Kadang-kadang ada talent yang tiba-tiba dilepas dari promosi karena berbagai alasan. Bisa jadi mereka sendiri yang minta cabut karena udah gak happy. Atau bisa juga karena tim kreatif udah gak punya storyline buat mereka. Salah satu yang ngalamin hal itu adalah Shotzi Blackheart, si Bossy Badass. Mantan superstar WWE ini akhirnya refleksi soal perpisahannya sama WWE. Dia cerita kalau sebenarnya dia selalu mikir Triple H percaya sama dia.
Shotzi jadi tamu di podcast Rule Breakers punya Saraya. Di situ dia cerita soal cedera ACL yang sempat bikin dia absen hampir setahun. Jadi pas kontraknya habis, dia sebenarnya nggak terlalu kaget kalau dilepas. Kaget dan nggak kaget juga sih, aku baru balik dari cedera ACL, jadi abis comeback dari cedera gede dan nggak nongol di TV hampir setahun. Aku agak nggak kaget. Merasa kayak ya kita survive setahun tanpa kamu, jadi sekarang kontrakmu habis ya udah bye. Dari situ sih aku udah agak nyangka. Tapi meskipun dia udah rada prepare, tetap aja dia kecewa waktu beneran dilepas. Aku nggak tahu ya, aku selalu mikir kalau Triple H percaya banget sama aku. Jadi rasanya agak nyesek, kayak anjir, mereka udah nyerah sama aku, kata Shotzi. Menurut kalian, apakah Shotzi itu sebenarnya bisa sukses di WWE? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were in